Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nurul Fadila dengan NIM 236151021 dari TBI 2A. Sebelum itu, ada yang kenal dengan Amir Hamzah? Salah satu sastrawan Indonesia loh. Ya, Amir Hamzah menjadi salah satu sastrawan yang sangat penting dalam dunia kesastraan Indonesia. Amir Hamzah berbeda dengan tokoh-tokoh pujangga baru lainnya. Beliau membongkar pustaka lama kesusastraan Melayu lama. Amir Hamzah berkecimpung dalam dunia sastra Indonesia Melayu. Salah satu kutipan dari Amir Hamzah, salah satunya adalah "Aku boneka, engkau boneka, penghibur dalang, mengatur tembang, di layar kembang bertukar pandang, hanya selaku sepanjang dendang." Nah, itu adalah salah satu kutipan dari Amir Hamzah. Tujuan dari video ini untuk menjelaskan bagaimana teknologi dan sosial media mempengaruhi penyebaran sastra. Teknologi digital dan media sosial memang telah membawa banyak sekali perubahan besar pada kehidupan manusia sekarang, terutama dalam perkembangan sastra. Dalam perkembangan sastra banyak disebarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat umum dengan mudah melalui alat digital. Dengan akses yang mudah dan luas, penyebaran yang lebih cepat, format yang baru untuk menulis dan membaca melalui gawai, dan pemasaran yang efektif. Secara keseluruhan, teknologi digital dan media sosial telah mengubah langkah sastra secara drastis, membuatnya lebih inklusif, interaktif, dan mudah diakses oleh khalayak umum. Dari mudahnya teknologi digital, sastrawan Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang mempengaruhi karya dan perkembangan mereka. Contohnya, kurangnya apresiasi dan minat baca. 2. Keterbatasan dukungan dari pemerintah. 3. Persaingan dengan teknologi digital. 4. Kendala penerbitan. Dan yang terakhir adalah isu pembajakan. Namun, di balik tantangan tersebut ada beberapa harapan untuk masa depan sastrawan Indonesia, seperti peningkatan minat baca, pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi dengan komunitas sastra seluruh dunia, internasionalisasi sastra Indonesia, dan dukungan dari pemerintah dan swasta. Dengan ini, diharapkan sastrawan Indonesia masih memiliki peluang bersaing dengan apa yang ada saat ini. Di sini juga akan sedikit mengulas balik sastra dari angkatan Balai Pustaka hingga angkatan Reformasi. Sejarah sastra Indonesia dibagi ke dalam beberapa angkatan yang masing-masing mencerminkan perubahan dan perkembangan dalam dunia sastra sesuai dengan pada masanya. Yang pertama, ada Angkatan Pujangga Baru 1933 hingga 1942. Angkatan Pujangga Baru ditandai oleh penerbitan majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Karya-karya pada masa ini seringkali mengeksplorasi tema-tema modernisme, nasionalisme, dan kebangkitan semangat kebangsaan. Mereka berupaya membangun identitas kebangsaan dan budaya Indonesia yang baru, berbeda dari pengaruh kolonial Belanda. Yang kedua, ada Angkatan 45 1945 hingga 1955. Angkatan 45 muncul setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karya sastra pada masa ini banyak dipengaruhi oleh semangat revolusi dan perjuangan kemerdekaan. Pengarang terkenal pada masa ini termasuk Chairul Anwar, yang puisinya mencerminkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Karya-karya prosa, puisi menggambarkan penderitaan, semangat patriotisme, dan cita-cita kebebasan. Yang ketiga, ada Angkatan 66
hingga 1970-an. Angkatan 66 lahir setelah gerakan politik pada tahun 1966 yang menandai jatuhnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Karya sastra pada masa ini sering kali berisi kritik sosial dan politik, menggambarkan pengolakan dan perubahan dalam masyarakat Indonesia. Mereka berusaha untuk menyuarakan suara rakyat dan menggugat ketidakadilan sosial. Yang keempat, ada angkatan 80-an, 1980 hingga 1990-an. Pada angkatan ini, sastra Indonesia mulai menampilkan tema-tema yang lebih beragam dan eksperimental. Sastra mulai menyentuh isu-isu urbanisasi, modernitas, dan pencarian identitas diri dalam konteks global. Penulisan seperti Ayu Utami dengan novel samaan yang diterbitkan pada tahun 1098 menjadi salah satu referensi penting dari angkatan ini. Karya mereka saling mengeksplor kebebasan individu dan kritik terhadap norma sosial. Yang kelima atau terakhir, angkatan reformasi 1998 hingga sekarang. Angkatan reformasi muncul setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1000. Periode ini ditandai oleh kebebasan berekspresi yang lebih besar dan munculnya banyak suara baru dalam sastra Indonesia. Tema yang diangkat sangat beragam, mulai dari politik, gender, agama, hingga isu kontemporer lainnya. Penulisnya seperti Andre Hirata dengan Laskar Pelangi dan Eka Kurniawan dengan Cantik Itu Luka. Terus sastra pada masa ini juga mengalami perubahan bentuk dengan masuknya pengaruh media digital dan platform baru untuk penerbit karya. Kesimpulannya, perkembangan sastra Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang terjadi di Indonesia. Setiap angkatan memberikan kontribusi penting dalam membentuk identitas sastra nasional dan mencerminkan pergeseran nilai-nilai dan pikiran dari masa ke masa. Melalui perkembangan teknologi digital, sekarang lebih memudahkan kita untuk dapat mengakses berbagai macam sastra yang ada, tak luput dari beberapa angkatan, dari Balai Pustaka hingga Reformasi, menjadikan perkembangan sastra dikenal hingga masa kini. Sastra adalah cerminan jiwa bangsa, wadah tempat rekamnya pengalaman dan kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui sastra, kita bisa mengenal jati diri, memahami sejarah, dan menghargai keanekaragaman budaya kita. Mengenal dan melestarikan sastra berarti menjaga apa yang diamanatkan sastrawan kepada kita sebagai penerus. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.